panas enggak, dia nggak cerita. Cuma bilangnya dia diobatin di Polda, gitu aja. Berarti bisa dikatakan di Polres ini ketujuh terpidana ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ya Bu? Iya, semuanya. Dan Ibu ngelihat ada bekas luka di bagian telinga Bu? Iya. Nah itu telinga itu sekarang kalau diajak ngomong tuh rada-rada kudu kenceng, mangapnya kudu jelas, nggak kayak kita biasa ngobrol bisa. Kadang-kadang kalau diajak ngomong dia ngomong baru nyaut gitu. Itu Suprianto ngomong nggak sih Bu? Ibu atau misalnya Ibu ada sempat nanya nggak? Supri itu yang lakuin siapa? Suprianto ada ngomong nggak? Ya bilangnya sih polisi. Nggak ada nyebutin nama? Nggak kenal dianya. Cuma kalau lihat muka katanya dia masih kenal. Kalau misalkan nama dia nggak tahu, karena semuanya pakai baju preman. Pakai baju preman? Baju preman, kemeja katanya sih. Pakai kemeja. Tapi ciri-cirinya ada dikasih tahu nggak sama Suprianto? Nggak tahu sih. Cuma waktu sekarang kalau dia nak keluar ya dia nyebutin. Nyebutin maksudnya? Ya salah satunya ada Pak Rudiana juga. Ada Pak Rudiana? Waktu? Ya, waktu penangkapan, waktu di narkoba di situ. Dan di sisa juga ada. Di bagian waktu penyiksaan 7 terpidana ada Pak Rudiana? Ada. Itu disebutin langsung sama Suprianto? Iya. Berarti posisi waktu mereka di Polres, karena kan ini kejadian penyiksaan itu di Polres ya Bu ya? Terus Suprianto menyebutkan Pak Rudiana ada di Polres? Ya dia tahu Pak Rudiana itu sekarang, karena dulu dia nggak kenal Pak Rudiana, nggak tahu namanya Pak Rudiana. Pas di viral ini dia baru tahu. Kalau ternyata yang waktu di Polres itu ada Pak Rudiana juga. Itu waktu Suprianto tuh sempat ngasih tahu nggak kalau Pak Rudiana ini juga terlibat melakukan penyiksaan atau bagaimana Bu? Atau ada apa gitu? Ya itu katanya ikut mukulin, ikut jejak apa di mobil apa itu ikut dia. Pak Rudiana ikut melakukan penyiksaan? Iya. Oke Bu, ini kan informasinya ke 6 terpidana ya. Itu melakukan PK ya, peninjauan kembali oleh Pradi. Harapannya apa ini Bu? Harapannya semoga pengadilan Cirebon mengabulkan PK dari 6 terpidana semuanya. Ibu mungkin nih, Ibu kan nggak ada kesempatan lebih ya untuk berkomunikasi secara personal nih, Ibu Aminah dengan Suprianto nih. Apa yang ingin disampaikan Bu ke Suprianto Bu? Ya saya sampaikan kepada Suprianto, semoga sehat selalu dan sabar, juga ikhlas jalaninnya, jangan macam-macam di dalam, karena mujizat dari Allah itu sekarang sudah datang. Dari 2016 saya selalu mengingatkan Suprianto, setiap saya besuk selalu bilang ikhlas, sabar, kalau kamu tidak salah insya Allah mujizat akan datang. Dan akhirnya 2024 mujizat datang dengan nyata. Kita sekarang ke Ibu Yunani. Terima kasih Saya Ibu. nggak bisa ngomong. Ayo Ibu Yunani harus ngomong Ibu Yunani. Saya nangis. Jangan nangis Ibu. Ayo bisa. Jangan nangis dulu. Saya paham pasti Ibu Yunani itu ketika memikirkan atau mengingat Sandi ya Bu ya, itu nggak kuat ya. Oke, tapi kita harus ngomong Ibu ya. Kita sebentar aja ya, soalnya saya nggak bisa ngomong. Harus. Misalnya Nanti dibantu, nanti disupport sama Ibu Aminah. Intinya Ibu di sini semua keluarga, ya semua keluarga ke 6 terpidana Ibu ya. Sudirman juga mau loh Ibu, ya keluarga Sudirman juga mau ikut, semuanya bebas Ibu. Amin. Ibu harus ingat Saka Tatal sampai di Sumpah Pocong Ibu. Iya. Saka Tatal selalu bilang, bahkan terakhir saya ngobrol di Padepokan sama Saka Tatal, udahlah, jangan. Pak Ibtu Rudiana udah gak datang, udah gak usah, gak mau. Saya tetap mau. Teman-teman saya di dalam Bang. Ayo, Ibu Yunani bisa, ya. Buat Sandi Bu, dan buat semuanya, ya. Oke, ini oke Bang, roll ya. Ya Ibu Yunani ya, bisa. Insya Allah kuat Bu. Bismillah ya, Bismillah. Saya tahu Bu pasti berat ya. Ini Bang ya. Oke. Dengan Ibu siapa dan dari terpidana siapa Ibu? Ibu Yunani, terpidana Eka Sandi. Oke, Eka Sandi. Ibu Yunani, waktu saat kejadian kronologi penangkapan Eka Sandi nih Bu, apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana pada saat itu? Saya sih nggak tahu ya, di rumah. Cuma dikasih. Bu, kita sambil ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ibu Yunani, waktu saat itu
tahu Eka Sandi harus ditahan, apa waktu itu tuh yang Ibu Yunani lakukan? Ya sama teman-teman ke Polres. Ke Polres. Terus? Ya nyari anak tapi nggak ada kan di situ. Terakhir kali Eka Sandi itu lagi ngapain, Bu? Lagi di rumah, ditelepon sama Supri. Lagi di rumah Iya. sama Ibu dan keluarga. Iya. Terus tiba-tiba Ditelepon sama Supri, kan sini kumpul. kumpul kemana? Dia SMP 11. SMP 11. Dia minta izin ke Ibu. Iya. Dia izinnya seperti apa, Bu? Dia ngomongnya. Kamu kemana pendolan Mas Adela? Apa, Bu? Artinya apa, Bu, bahasa Indonesianya? Mau main dulu Sebentar. Mau main dulu sebentar. Dia ngomong kemananya? Iya. SMP 11 sama anak-anak. Nah, terus pada saat itu Eka Sandi harus ditangkap, Bu, di Polres, Bu. Nah, waktu itu apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu datang ke Polres atau seperti apa? Datang sama temen semua. Kumpul. Terus pada saat itu ketemu sama Eka Sandi? Nggak ketemu. Terakhir ketemu sama Eka Sandi di mana, Bu? Di Kesambi ya. Kesambi Lebaran tuh Idul Fitri. Waktu itu melihat Eka Sandi gimana keadaannya, Bu? Sehat. Sehat. Apakah mendapatkan perlakuan atau Eka Sandi ada ngomong nggak, Bu? Dia mah tertutup, nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Apa yang buat Ibu Yunani sampai tidak bisa menahan air mata ini tentang Eka Sandi? Apa yang Dua orang. Dua orang? Ya berarti kena Renaldi sih, dia Renaldi ya. Renaldi juga. Anaknya. Dua-duanya masih ditahan, Ibu. Udah, dia Renaldi yang jadi saksi itu yang kemarin pengadilan Sakta tuh. Itu kan adiknya Eka. Oh, Renaldi yang dibebasin itu ya. Iya. Renaldi dan yang terakhir Eka Sandi, Bu. Nah, Renaldi udah pulang, Bu. Renaldi apakah ada ngomong, Bu, waktu semenjak di Polres atau di Polda, apa, Bu, yang Renaldi ngomong, Bu? Ya dibukulin. Disetrum. Nggak apa-apa, Bu. Ngobrolin aja. Disetrum, dijedugin, Diminumin air kecil. digembok. Waktu pulang ke rumah, Ibu kan udah bisa melihat ya kondisi fisiknya Renaldi. Iya. Ada luka nggak, Bu? Dia nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Alasannya kenapa, Bu? Dia sakit semua katanya. Apanya, Bu? Mulutnya. Mulutnya. Dia nggak bisa makan, Ibu. Terus? Malah 1 bulan dia baru bisa makan. Apalagi, Bu, yang dikeluh? Sakit semua katanya badannya. Udah lepas lah. Nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Kita harus tahu. Kita harus tahu kebenarannya, Bu. Kemudian, Bu, apalagi, Bu? Dia sempat ngomong nggak kakaknya Eka Sandi juga diperlakukan? Iya sama. Lebih kejam sama kakaknya sih katanya pemukulannya tuh. Lebih kejam. Dipukul di bagian apa, Bu? Kalau Eka tuh ininya tuh kayak bengkok, terus matanya juga. Hidungnya bengkok, Bu. Matanya Eka Sandi bengkak, berarti. Iya, sama ininya. Punggung. Waktu Ibu melihat Renaldi sekarang, Ibu, kan sempat tuh katanya Ibu Renaldi ini nggak bisa makan karena mulutnya bermasalah begitu. Terus apakah ada gangguan-gangguan lain, Bu? Contohnya mungkin Renaldi sekarang lebih tertutup, nggak mau ngomong, takut, atau misalnya ada kejadian lain nggak, Bu, yang berbeda, Bu, dari Iya, tadi sih ya diem aja, nggak mau ngomong, nggak apa. Tapi sekarang itu dia mau jadi saksinya Saka karena diminta sama Bu Titin. Terus ngomong apa aja, Bu, sebelumnya? Ya ngomong sih macam-macam, katanya dipukulin. Ya. Ibu, kita kan belum melihat Eka Sandi ya, Bu, ya? Iya. Terakhir kapan, Bu, ketemu Eka Sandi? Lebaran itu Idul Fitri 2004 di Kesambi. Udah itu terus langsung dibawa ke Polda katanya ya. Eka Sandi ada ngomong apa, Bu? Nggak pernah ngomong dia sih. Dia nggak mau ngomong. Enggak. Walaupun sebenarnya Ibu tahu apa yang terjadi dari teman-teman yang lain ya, Bu, ya? Dia nggak pernah ngomong karena tahu sih ibunya kan waktu dia masuk 1 minggu saya masuk ke rumah sakit. Waktu itu kenapa, Bu? Sakit apa, Ibu? Benjolan di sini. Oke. Bu, aku pengen tahu ini. Renaldi sudah bebas ya, Bu, ya? Eka Sandi belum. Ibaratnya ini ada 2 anggota keluarga, Bu, yang mendapatkan perlakuan kasar ya.
dari keterangannya Renaldi ya. Nggak mungkin Renaldi itu bohong ya Bu ya. Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk Eka Sari Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang sabar. Yang sabar aja lah Pak. Semoga Eka cepat pulang. Apalagi Bu? Udah lepas tanggap Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Ya saya sih pengen anaknya cepat pulang. Terus nama baiknya pun dibersihin. Kita berharap ya Bu ya, kalau misalnya Ibu Dinan ini, apa yang ingin disampaikan ke pihak kepolisian Ibu terkait dengan kondisi anaknya Ibu? Gak bisa mau masalah. Nggak bisa. Ya. Gak masalah. Oke, terima kasih Bu Yunani. Kita berharap ya nanti untuk ke-6 keluarga terpidana ini segera mengajukan PK. Amin. Saya pengen ketemu sama Renaldi, boleh nggak Bu? Ada di Pak Dedi. Oh, ada di Pak Dedi yang di Subang ya? Iya. Sama hati sininya hati. Iya, ada yang Ada yang itu Maksudnya Renaldi ada yang apa Bu? ada yang neror. ada yang nelpon. Kalau kemudian ada yang ikutin. Iya, kan si Aldi nyebut kayak gitu. Jadi si Aldi tuh lagi diawasin terus. Dan itu alasan Renaldi sekarang Iya. Ke rumah Pak Dedi. Bu Aminah, Bu Yunani, terima kasih. Kita hanya membantu untuk memberikan keterangan seterang-terangnya ya Bu ya di sini ya. Bu Yunani kayaknya lebih tertekan ya Bu ya, karena 2 anggota keluarga ya Bu. Iyalah sampai jual rumah, berdelain anak. Oh gitu. Jual rumah semua. Dari hati dan Untuk kuasa hukum apa? Supriyanto. Cuma kalau Supriyanto nggak semua, hanya sefoto. Kalau Saya Hadi semua, hebat. Hadi semua. Kalau si Jaya ada yang nolongin saudara, jadi dia nggak sempat jual rumah, alhamdulillah. Pada saat itu Renaldi umur berapa Bu? Aldi itu ya. Berarti Aldi 16. Renaldi 16 atau 17 ya pada saat itu? Aldi 15. Oh lebih muda, lebih Iya, tua. iya. Kira lebih muda. Lebih tua. Berarti Renaldi 17, 16 sampai 15 pada saat itu ya. Sekali lagi Bu Yunani, saya masih ada Eka Sadi Bu di dalam. Ibu jangan lupa Eka Sadi masih di dalam. Iya, tapi saya nggak bisa ngomong. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu, yang penting kita sudah mendapatkan terang benderangnya, ceritanya seperti apa. Ibu Aminah, terima kasih informasinya lengkap sekali Ibu Aminah ya. Siap. Kalau ini Pak Pinter ngomong. Karena menceritakan kejadian ya Bu. Yang saya alami dari Iya, 2016. tapi saya kan nggak bisa. Apa pertama 2 anak, Iya, makanya dua rumah, ketiga memang Fisiknya lemah, iya, tinggi. kalah. anak ya dulu umur 15 tahun ya Bu. Ini belum tadi Udah, untuk permohonan ke presiden ke udah tadi udah sempat ngobrol semua, udah sempat semuanya udah nanti di akhir Pak. Iya. Siapa lagi? Udah kan. 2, 4, 5. Makanan. Nanti sore paling makan apa kalau sore Sore boleh lah, sore ya Bang ya. Kita juga nggak ada planning apa-apa. Pokoknya kita ingin ketujuh keluarganya sih. Ya. siapa aja tadi? Ibu Aminah 1, Ibu Aminah, Ibu Yunani, 2, terus Pak Kasana, Pak Kasana, 3, Ibu Yati. Bu Yati, 4, Satu makan. 5, 6, 7 ya benar. Satu lagi makanan sore. siapa? Jaya Jaya, abangnya kakaknya Jaya. Oke. Boleh. Boleh pas pulang aja. Guys, tuh kalian sudah dengarkan semuanya. Agen 87 siapa ini? Itu ada surat LPSK baru nanti di depan. Oh ini surat apa sih? Yuk ke depannya Pak. Ikut Bang. Ya Pak. Ini ada ini surat apa? LPSK. baru datang. Itu baru datang Pak. Semua buat semua. Iya. Oh iya, semua keluarga ditunjukin ya suratnya ya. Iya. LPSK. Surat LPSK. Siapa Pak? Itu ditunjukin surat LPSK buat
Mas Benny dan keluarga dari Sudirman. Ini ada Ibu juga ya. Ibu, terima kasih Ibu. Sudirman itu saksi kunci yang ditahan sama Polda. Ya Bang ya? Tuh, tapi dari pihak keluarga Sudirman itu meminta untuk Polda membiarkan Sudirman mendapatkan kebebasan untuk berbicara. Luar biasa ya teman-teman, udah ngeliat langsung kan bagaimana semuanya ini secara terang benderang. Nah, ini surat dari LPSK. Surat dari LPSK ke keluarganya Sudirman. Nah, tadi itu ada hal yang disampaikan ya, yang kita tidak pernah tahu. Ternyata kebebasan Rinaldi itu memberikan informasi terkait siapa-siapa aja nih yang melakukan penyiksaan, pemukulan, setrum, terus memberikan air kencing untuk ketujuh terpidana ini minum ya. Tadi ada yang disebutin nama-namanya, ada 3 orang ya. Ada itu R, kemudian AP, Papua. Siapa lagi Bang? AP, Papua sama Gugun, sama G. Tuh. Ya kan? Jadi ini kita mau concern dulu untuk kebebasan ke-7 terpidana ya teman-teman. Jangan ngebahas cewek dulu. Iya, ceweknya nanti dulu. Pokoknya kalau 7 terpidana ini bebas, kita bawa lah cewek Cirebon 1 ke Jakarta. Tadi LPSK tuh. Udah aku udah Sudirman doang. Ini sama bapak ini. Oh iya. Bang, ini ada lagi Bang. Tapi pulang suratnya dibawa. Yang lainnya mana? Yang keluarga yang lainnya boleh dong? Mau suratnya? Nggak tahu, ini mah itu doang. Saya yang ada di sini udah dikasih. Maksudnya kalau ada yang tadi satu keluarga dapat. Kalau diambil aja di rumah masing-masing ya nggak tahu. Jauh nggak Pak rumahnya Pak? Iya, boleh dong Pak, ambil aja nggak apa-apa. Jadi ditunjukin aja Bang semua keluarganya. Yang dapat LPSK. Diambil Nas, 2 Nas. Kalau bisa Bu, bawa aja Bu surat LPSK-nya untuk digambar kita Bu. Ada ya? Iya, harus ada Bu. Itu kan perlindungan LPSK Bu. Kalau nggak dapat surat keluarga Bu. kita kasih cerita yang sebenar-benarnya ya. Karena Untuk siapa nih? untuk 7 terpidana lah. Aku ngeliat sumpah pocong Saka Tatal ini tuh membuka jalan untuk semuanya, ya kan? Aku juga ingin berterima kasih untuk LPSK ya. LPSK ternyata memperhatikan orang-orang kecil ya. Kalau mengingat LPSK ini, aku ingat selalu kasusnya Baradae. Jadi orang kecil melawan orang yang punya power. Itu. Ya pokoknya kita akan memberikan informasi seterang-terangnya. Kalau seandainya pihak kepolisian bersalah, alangkah baiknya Pak, Bapak yang terhormat ya, ayo sama-sama mengaku kesalahan. Karena masyarakat ini juga akan menghormati Bapak. Kalau misalnya Bapak melakukan kesalahan tuh Bang, foto video Bang. Bapak tahu anggota Bapak itu melakukan kesalahan, permintaan maaf itu adalah hal yang paling mulia Pak. Ya. Untuk bisa mendapatkan keadilan gitu loh. Banyak keluarga Pak di sini, bahkan informasinya yang saya dapatkan langsung, ke-7 terpidana ini keluarganya semuanya jual tanah. Rumah mereka habis Pak. Ya kan, jual tanah, rumah mereka habis. Ternyata mereka di dalam juga disiksa. Kepala 7 terpidana ini ada yang dipukulin sampai baret di bagian kepala Pak. Terus di bagian hidung juga robek. Di bagian hidung dari Eka Sandi juga katanya ternyata bengkok. Terus Pak, itu keji sekali Pak, sampai harus minum air kencing. Itu bukan manusia Pak. Bahkan kita yang pelihara hewan aja kita nggak pernah kasih air kencing gitu kan. Ini mereka dikasih air kencing. Terus Rinaldi juga mengatakan
tiga orang menyebutkan namanya dengan sangat jelas, yang melakukan kekerasan, pemukulan, setrum, dikasih air kencing, pendengarannya juga disundut pakai rokok, bahkan sampai di Polda pun masih ada bekas kapas, Pak. Di mana Pak hati nurani, Pak? Mata di staples, kasih balsem. Mata di staples, alat kelamin dikasih balsem, Matanya dibalsemin. bahkan Renaldi katanya Bu, sebulan itu nggak bisa makan, Bu. Iya. Sebulan itu nggak bisa makan. Luar biasa ini, ya kan? Kita itu di sekolah diajarin ilmu budi pekerti. Kenapa jadi makin besar, makin berkeluarga kita tidak tahu arti budi pekerti, Pak? Iya, ya kan? Pak, ini keluarga sekarang dibantu LPSK, Pak. Ya. Jadi walaupun Bapak dari instansi apapun, ya, kepolisian itu tuh untuk menjaga keamanan warga negara, Pak. Ya kan? Lakukan tugasnya, Pak, dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih untuk LPSK setinggi-tingginya untuk perlindungan ke semua keluarga 7 terpidana, Pak. Kita media nggak akan diem, Pak. Kita media akan memberikan informasi sejelas-jelasnya. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita nggak bisa seperti Bapak yang melindungi oknum-oknum Bapak, ya kan? Kita hanya bisa, Pak, memberikan kapasitas kepada pihak keluarga, Pak. Ini keluarga sampai jual tanah, sampai sakit, Pak, sampai jatuh sakit. Itu tadi ada ibu yang cuci darah, Pak. Cuci darah anaknya di umur 16 tahun udah masuk penjara, Pak. Disetrum, kupingnya di stapler, ya kan? Alat kelaminnya dikasih balsem, diinjek, Pak, punggungnya diinjek. Aduh, seperti apa itu, Pak? Ya, seperti apa itu, Pak? Pokoknya kita di sini hanya ingin menegakkan kebenaran aja, Pak. Sekali lagi terima kasih Saka Tatal sudah berani melakukan langkah besar Sumpah Pocong. Ya, ini semua keluarga terpidana, 7 terpidana Saka Tatal ini hadir semua. Tuh. Ya, tuh. Pak, izin Pak, saya boleh lihat ya Pak ya? Saya boleh tunjukin ya Pak ya? Nih, ini surat dari LPSK nih, perlindungan kepada Perhimpunan Advokat Indonesia nih. Ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tuh, ini sudah ada Pak suratnya Pak. Untuk ya, diberikan kepada daftar pemohon Kasana, Kosim Supriyadi, Tumaina, Nurhayati, Muran, Yunani, Amina, Makana, Suratno. Ini sudah diberikan semua nih Pak. Ya. Pak, terima kasih Pak ya. Lagi menyepakati Kak, lagi parati bersama Kak. Oh, jadi datanya nggak di scan? Nggak ikut tanda tangan. Oh, lagi ke pas. Iya Pak. Karena di pertama. Jadi Tapi nggak apa-apa Pak, Insya Allah. Bapak aja. Ya Pak. oknum ya. Jadi oknum-oknum yang mau meneror keluarga korban sudah tidak bisa Pak. Ini sudah ada LPSK yang melindungi keluarga Pak. Jadi ini kalau misalnya ada teror dari oknum, pihak keluarga ini akan melaporkan kepada LPSK Pak. Jadi ingat sekali lagi, LPSK di sini bekerja untuk keluarga 7 terpidana. Kamera belakang ada. Oke, siap. Oh, ini cuma lakabuan man. Aman ya? Udah ya? Udah. Nanti sore siapa-siapa lagi? Tinggal Jaya. Jaya ya? Aku mau nemuin si itu juga dong,
si Kalau Rivaldi gue nggak tahu alamatnya, ntar. bukan Rivaldi katanya kan ke Subang kan. Iya. Rivaldi ke Subang yang ini yang